Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان عزني الله وإياكم, kita bersyukur kepada Allah SWT di malam hari ini Allah mempertemukan kita di salah satu majlis, yakni majlis ilmu yang kita akan belajar bersama pembahasan tentang fikih al-wajiz, fikih yang ringkas, fikih yang tidak terlepas kehidupan seorang muslim darinya. Yang ulama menyebutkan ada 3 ilmu yang harusnya diperhatikan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah ilmu tauhid yang merupakan asyraful ulum, yaitu ilmu yang paling mulia, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu fikih, di mana menjadi penentu keselamatan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui sejumlah nas menyebutkan bahwasanya orang yang akan selamat ketika berjumpa dengan Allah SWT adalah ketika dia membawa tauhid, bersih dari noda-noda kesyirikan. Ini adalah asal salam, asal dari keselamatan. Akan tetapi tanah salam, kesempurnaan, keselamatan akan menjadi sempurna apabila sah ibadah kita kepada Allah SWT. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Dan ibadah tidak akan menjadi sah kecuali berdasarkan fikih yang sahih, fikih yang benar. Kemudian ilmu yang ketiga setelah tauhid dan fikih yang hendaklah menjadi perhatian kita semuanya adalah tentang tazkiyatun nufus. Jadi bagaimana seseorang itu membersihkan hatinya dari akhlak-akhlak yang rendah, dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini adalah 3 ilmu yang kata para ulama, 3 ilmu yang paling utama yang semestinya bagi setiap muslim memiliki perhatian besar terhadapnya. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum, bermajlis di majlis ilmu sebagaimana yang telah dimaklumi oleh kita semuanya memiliki keutamaan yang sangat besar. Selain rahmat Allah SWT, sakinah dipenuhi oleh malaikat. Allah menyebutkan siapa saja yang bermajlis untuk mendirasahkan kalam Allah dan hadis Nabi SAW dengan penjelasan para ulama, dengan pemahaman salafus saleh yaitu para sahabat, Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat. 4 hal
yang semestinya seorang muslim itu tidak mengabaikannya, tidak menganggapnya sepele. Sejumlah kisah yang kita dengar, ya, orang yang berada di majelis ilmu diangkat derajatnya Allah SWT. Ya, barangkali antum mendengar kisah dari Ustaz Dr. Fianda. Beliau menceritakan ada orang yang terkena sihir, sudah diupayakan dengan rupiah, akan tetapi tidak sembuh. Yang kemudian orang itu senantiasa menghadiri majelis ilmu, dan akhirnya dengan sebab ia menghadiri majelis ilmu, dengan sendirinya sihir itu hilang. Dan ini barangkali aku sudah dengar dari cerita Ustaz Dr. Fianda Hafizahullah. Yang ini menjadi bahasan bagi kita semua, bahwasanya majelis ilmu itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keimanan kita. Terlebih di zaman kita ini yang sangat banyak fitnah, seseorang akan menjadi lemah keimanannya dengan fitnah-fitnah itu. Maka di antara sebab yang menguatkan keimanan kita adalah berada di majelis ilmu. Kepada mana jalan Allah bayaku, di malam ini kita akan memasuki pembahasan sholat musafir, ya, yang membawa kita di halaman 171. Sholatnya orang musafir, ya. Allah SWT berfirman, "Hafizu ala salawati wa salatil wusta." Allah memerintahkan kita untuk memelihara salat. Perintah ini berlaku ketika kita mukim, begitu pula ketika kita sedang safar. Akan tetapi karena safar dalam hadis disebutkan merupakan tim atau benda azab. Safar itu adalah bagian dari azab. Karena di dalam safar itu terdapat berbagai macam kesulitan. Ya, disebutkan oleh ulama dengan mazun atau ta'ab wal masyaqqah. Tempat bagaimana seseorang itu akan berlebih-lebih menghadapi kesulitan. Maka Allah SWT memberikan rukhsah, yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sama, agama yang mudah. Meskipun kita safar, tetap kita diperintahkan untuk menjaga sholat kita. Akan tetapi di sana ada keringanan bagi musafir, ya, yang perlu kita perhatikan. Baik, kita baca, wal qasru wajibun 'alal musafiri fi dhuhri wal 'asri wal isya'i. Mengqasar yakni meringkas salat, yakni salat mubayyah, salat yang 4 rakaat yang dimaksud salat fardu, ya. Salat zuhur, salat asar dan salat isya. Meringkas dari 4 menjadi 2, hukumnya adalah wajib bagi musafir. Ya. Dalam salat zuhur, asar dan isya. Adapun subuh dan maghrib maka tidak ada qasar. Ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru. Surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi, maknanya ketika kalian berada di dalam safar, yakni keluar dari kampung halaman, melakukan safar. Falaysa 'alaikum junahun, maka tidak ada bagi kalian itu dosa. Junah bermakna haraj atau ism, maknanya adalah dosa. An-taqsuru min as-salat, agar kalian berqasar min as-salat, sebagian dari salat. Di sini min bermakna tertib, yaitu sebagian dari salat. Karena tidak semua salat bisa diqasar. Yang bisa dikosong hanya yang 4 rakaat saja. Adapun maghrib
Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, maghrib adalah witrun nahar, salat witir di akhir siang. Ketika di awal perintah kewajiban salat, yakni ketika Rasulullah SAW mi'raj ke langit, kemudian ditetapkan dalam sehari semalam ada 5 salat. Dan itu sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Jadi mi'raj itu berada ketika Rasulullah di kota Mekah. Pertama kali salat lima waktu itu dilakukan 2 rakaat. Jadi subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ada tulis semenjak itu tetap 3 rakaat. Ketika Rasulullah masih di kota Mekah, setelah berhijrah dan meskipun beliau safar, sholat maghrib tetap 3 rakaat. Ya. Ini menunjukkan bahwa sholat maghrib itu kata Syekh Shalih adalah witrun nahar, witir di akhir siang. In khiftum an yaftinakum alladziina kafaru. Tidak mengapa bagi kalian untuk memasang salat ketika kalian khawatir atau merasa takut akan terfitnah dengan orang kafir, yakni akan tertangkap atau diserang orang kafir. Ya. Jadi di ayat ini seolah ada muskilah. Seolah di sini kemudian mengkosong salat itu karena 2 hal. Pertama adalah safar, yang kedua adalah khauf, itu rasa takut. Seolah demikian. Bagaimana ketika orang safar tapi tidak ada khauf? Apakah boleh berkosor? Nah, kita akan melihat dari Ya'la bin Umayyah, Annahu sa'ala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Ya'la bin Abi Umayyah ini bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, hadhihi ayat tentang ayat ini. Jadi ada muskilah. Seolah kemudian proses salat itu ketika safar dan ada khauf. Kalau tidak ada khauf berarti tidak ada masalah. Lalu berkata menyebutkan beliau tentang ayat in khiftum ayaftinakum alladziina kafaru. Ya. Allah Ta'ala sebutkan kemudian untuk mengkosor sholat jika kalian khawatir terfitnah, yaitu tertangkap oleh orang kafir. Fakat amilanas, sedangkan kita hari ini, jadi setelah wafatnya Nabi SAW, setelah kota Mekah, Madinah dan Jazirah Arab menjadi negeri kaum muslimin, jadi aman. Bagaimana dengan ayat ini? Manusia sudah aman. Apakah berarti mereka tidak boleh mengkosongkan kita safar? Fakola Umar, maka Umar pun berkata, ajibku, mimma ajibta minhu. Aku pun merasa takjub dari apa yang kau takjub, yakni memiliki muskilah yang sama terhadap ayat yang disebutkan tadi. Ketika itu Umar pun merasa janggal, bagaimana ketika orang safar tapi dalam keadaan aman, apakah dia tetap harus kosong? Fas'altu Rasulullah SAW. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan ini yang dilakukan para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang memiliki pemahaman bahasa Arab yang tinggi. Mereka bisa memahami ayat-ayat yang Allah turunkan. Akan tetapi ketika ada muskilah, mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini juga yang hendaknya kita perhatikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika ada muskilah, baik itu terhadap makna ayat atau hadis Nabi SAW, maka kita tanyakan kepada ahli ilmu. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Faqala, lalu Rasulullah SAW menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatan. Jawab Rasulullah, qasar salat itu adalah sedekah yang Allah bersedekahkan dengannya atas kalian, maka terimalah sedekahnya. Ya, disebutkan dalam riwayat Allah Ta'ala suka ketika rukhsahnya, jadi keringanannya itu diambil. Sebagaimana Allah Ta'ala juga
benci ketika keharaman-keharaman itu diterjang. Ya, maka sholat itu adalah sedekah dari Allah SWT. Ya, jadi dari mana ayat tadi menunjukkan bahwasanya mengkosor sholat ketika safar itu tidak mengharuskan ada syarat kedua, yaitu ada khauf. Meskipun kita safar dalam keadaan aman, maka kita boleh mengerjakan kosor. Ini merupakan sedekah dari Allah SWT. Baik. Memang di sini ada khilaf di antara para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Taisir Alam ya Syekh Al-Basam atau Al-Basam. Ada 3 ulama, Abu Malik, Syafi'i, Ahmad. Mereka lebih condong berpendapat bahwasanya mengqasar salat di waktu safar itu afdal, lebih utama, tidak sampai ke tingkatan wajib. Alasan mereka, ya, karena tidak ada alasan seorang yang memerintahkan secara wajib. Yani dalil yang tentang mengqasar salat itu hanya sebatas perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita perhatikan ikhwan, maka di sini mu'allif menguatkan pendapatnya Abu Hanifah yang menunjukkan bahwasanya mengqasar salat itu hukumnya adalah wajib bagi musafir. Sekali lagi, mengqasar salat itu kaitannya dengan safar, berbeda dengan menjamak salat. Maka kita harus mendudukkan permasalahan ini. Kapan orang boleh mengqasar salat? Yaitu ketika safar. Kapan orang boleh menjamak salat? Maka ketika safar, kemudian ada hujan lebat dalam salat yang waktunya pendek. Kemudian yang ketiga adalah ketika sakit yang membuat seseorang itu berat untuk mengerjakan sholat di waktunya. Maka di waktu itu boleh untuk menjalankan sholat. Nah, ada qasar, maka hanya pada safar saja. Pada safar saja. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, faradallahu salat ala lisan nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadri arba'an. Allah telah mewajibkan salat melalui lisan Nabi kalian di waktu mukim 4 rakaat, yakni untuk salat zuhur, asar dan isya. Wa fis safari raka'atain, dan Allah mewajibkan salat di waktu safar itu 2 rakaat. Nah, ini dalil mu'allif menguatkan pendapat Abu Hanifah. Ya, wa fil khawfi rak'atan, dan Allah mewajibkan salat di waktu khauf, yakni di waktu rasa takut, misalnya ketika musuh menyerang atau dalam peperangan, ya, mewajibkan salat 1 rakaat saja. Ya. Nah, dari hadis ini jelaslah bagi kita bahwasanya mengqasar salat dalam keadaan safar itu adalah wajib. Kemudian dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Shalatus safari raka'atan." Salat safar itu 2 rakaat. Wa shalatul jum'ati raka'atan. Salat Jumat 2 rakaat. Wal fitru wal adha raka'atan. Salat Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat. Tamamun ghairu qasri. Salat ini sempurna, tidak ada qasar, ya. Ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan, Umar menyebutkan yang tentunya ini memafukkan, yakni menyampaikan ucapan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat safar 2 rakaat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya salat safar itu tamam, sempurna. Yang dimaksud salat safar wajib qasar. Seperti salat Jumat 2 rakaat, salat Idul Fitri, Idul Adha, ya, 2 rakaat ini dihukumi tamam, sempurna. Yang menunjukkan bahwasanya menguatkan salat di waktu safar itu wajib qasar.
Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, as-salatu awal ma fudidat raka'atain. Salat pertama kali diwajibkan itu 2 rakaat. Fa'ukirat salatul safari, lalu salat yang 2 rakaat itu ditetapkan untuk salat safar. Ini menguatkan pendapat wajibnya muktasar ketika safar. Wa timmat salatul hadar. Adapun ketika hadar mungkin maka disempurnakan salatnya 4 rakaat. Ya, jadi riwayat dari Aisyah ini pun menguatkan tentang kewajiban mengqasar salat ketika safar. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sahihtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Saya pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu safar. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Beliau tidak pernah menambahkan lebih dari 2 rakaat sampai Allah Ta'ala mewafatkan beliau. Ini menunjukkan kebiasaan Rasulullah SAW atau seluruh perbuatan Nabi, setiap kali safar salatnya qasar. Wa sahibtu Abu Bakr falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Dan aku pun menemani Abu Bakar dalam safarnya. Ternyata beliau pun tidak menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkan beliau. Wa sahibtu Umar falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Dan aku pun menemani Umar. Ternyata beliau tidak melebihkan dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkan beliau. Ya, 3 orang ini Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar. Suma sahibtu Utsman. Kemudian aku pun pernah menemani Utsman dalam safarnya radhiyallahu taala anhu. Falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Maka beliau pun tidak melebihkan dari 2 rakaat sampai Allah Taala mewafatkan beliau. Laqad qala Allah Taala, dan Allah Taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, yakni suri tauladan yang baik. Maka lihat bagaimana para sahabat, pembesarnya para sahabat, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka mencontoh Rasulullah SAW ketika sholat dalam safar, yakni muqtasar. Selanjutnya kita akan menyebutkan tentang masafatul qasar, yaitu jarak kapan orang itu boleh mengerjakan qasar salat. Ya, di sini khilaf ya. Ikhtalafu ulama fi tahdid al-masafah. Berselisih para ulama dalam menentukan jarak allati tuqsar fiha salat ikhtilafan katsira. Cara yang membolehkan mengqasar salat dengan perselisihan yang banyak. Ya. Hatta naqala Ibnu Munzir wa ghairuhu fi hadhihi al-mas'alati akthar min 20 qawlan. Sehingga Ibnu Munzir dan selain beliau telah menukilkan dalam masalah ini, yakni jarak kebolehan mengqasar salat, lebih dari 20 pendapat. Perselisihan yang banyak, ya, ada 20 pendapat para ulama. Tetapi beliau melihat di sini wasahu haditsin warada fi bayan dzalika wasrahu, hadis yang paling sahih yang telah datang dalam menjelaskan hal itu dan yang paling jelas, yakni yang menunjukkan tentang kebolehan jarak mengqasar salat. Kama qala al-Hafidz fil Fath, sebagaimana dikatakan al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari, ya, jilid 2 halaman 567. Marwahu Muslimun, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Abu Dawud min hadits Anas, dari hadis sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza kharaja masirata thalathati amyal aw thalathati farasikha shalla rak'ataini. Adalah Rasulullah SAW ketika beliau keluar, maksudnya keluar dari negerinya, keluar dari kota Madinah, sejarak 3 mil atau 3 farsah, maka beliau sholat 2 rakaat. Di sini rawi, yakni Syubah bin Amir, beliau ragu-ragu.
3 mil atau 3 farsakh. Ya. Kalau kita lihat di sini 3 mil itu, ya, saya nukilkan dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan ya. Di sini Fadlul Syekh dalam Tashilul Imam farsakh, satu farsakh itu 3 mil. Adapun 1 mil itu alfu ba'id, 1000 ba'. Ba' itu bahasa Jawa sak kepok. Napa iki? Nek bahasa Indonesia satu depa, satu depa. Atau arba'atu dhira. Satu depa itu 4 dhira. Saya ulang lagi. Jadi satu farsakh itu 3 mil dan 1 mil itu 1000 depa. Ya. Fahada taqdirul masafat indahu. Ini ukuran jarak menurut sebagian para ulama. Ya. Akan tetapi berapa kilo? Berapa kilo? Kalau yang 3 mil antara 12 sampai 14 km ya. Ada keterangan di sini saya tuliskan mayqaribu 14 km. Jadi 3 farsakh atau 3 mil itu ukuran itu. Tetapi kalau Syekh Shalih tidak sepakat dengan ini, jaraknya terlalu pendek. Sebagian ulama mengatakan kalau ini jaraknya terlalu pendek. Pendek atau jauh? Pendek. Syekh Shalih tidak sepakat dengan pendapat beliau di sini. Karena di sana ada riwayat dari Ibnu Abbas disebutkan la taqsuru salata duna arba'ati burud. Tidak boleh kalian mengqasar salat kurang dari 4 burud. Ya. Nah, 1 barid itu seukuran 4 farsakh. 1 barid seukuran 4 farsakh. Sedangkan 1 farsakh itu 3 mil. Nah, 1 mil itu 1000 depa. Ini kalau dihitung kurang lebih, yang Syekh Shalih lebih cenderung ke sana, jaraknya itu 80 kilo. Itu juga yang diikuti oleh sebagian besar para ulama di hari ini. Jadi masa satu safar itu 80 kilo. Nah, dan ini ada khilaf yang banyak ya di antara para ulama. Tetapi di sini Syekh Shalih membantah beberapa kaulnya ulama yang sepertinya kuat sekali, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, yang mereka lebih cenderung untuk tidak membatasi jarak safar, dikembalikan kepada urf, karena memang tidak ada nas yang sahih yang menyebutkan tentang jarak ini. Tetapi ucapan beliau ini juga dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, kalau kita bacakan panjang sekali, tapi intinya belum menyimpulkan supaya tidak membingungkan orang di hari ini. Karena kalau tidak ada jarak yang menentukan, maka orang itu akan kebingungan dan orang bisa bergegampangan. Ya, melakukan perjalanan sedikit dianggapnya safar, akhirnya dia mengkosong. Maka disebutkan berdasarkan nas-nas yang ada, beliau lebih cenderung kepada 80 km. Nah, wallahu ta'ala. Jadi itu masa fatul qasar itu. Ya. Sekarang kita lihat al-mawdi'ul ladzi yaqsuru minhu. Tempat yang boleh seseorang mengqasar salat. Ya, yang orang memulai qasar salat. Zahaba jumhur ulama ila anna qasar salati yushra'u fi mufaraqatil hadri. Jumhur ulama, yakni mayoritas para ulama, mereka berpendapat bahwasanya mengqasar salat itu
disyariatkan setelah orang itu berpisah dari tempat mukimnya, yakni keluar dari kampung halamannya. Adapun masih di kampungnya tidak boleh. Misalnya ada orang ingin safar ke Jakarta, dia masih di rumah karena mungkin bisa dekat dengan rumah. Sholat maghrib dan isya di jamak misalnya, di qasar. Maghrib isya di jamak boleh sebenarnya, tapi ini di qasar isyanya. Boleh enggak? Masih di kampung halamannya. Jamaknya boleh, tapi muqasarnya tidak boleh karena dia masih di wilayahnya. Kebolehan mengqasar itu setelah dia keluar dari kampungnya. Batasannya ketika dia meninggalkan rumah terakhir dari kampung itu atau bangunan terakhir yang ada di kampungnya itu sudah keluar dari hadar. Nah, setelah dia keluar dari hadarnya baru dia boleh mengerjakan qasar. Kalau jamak boleh, tapi kalau qasar belum boleh. Jadi jumhur mengatakan kebolehan muqasar itu setelah dia berpisah dari kampung halamannya. Wal khuruju minal balad, dan dia keluar dari daerahnya itu. Jadi negeri yang dimaksud adalah daerahnya itu. Wa anna dzalika syartun, dan sesungguhnya itu adalah syarat. Wa yutimmu hatta yadkhula awwal buyutiha, dan dia tidak usah mensempurnakan sholatnya, yakni tetap muqasar sampai dia masuk ke awal rumah dari kampungnya itu. Jadi selama dia safar sampai pulang lagi tetap dia muqasar sholat. Dia mulai menyempurnakan sholatnya setelah dia masuk di awal rumah yang ada di kampungnya itu. Misalkan dia masuk di satu kampungnya dia, di rumah pertama itu berarti dia sudah ada perintah untuk menyempurnakan sholatnya, yakni tidak boleh qasar lagi. Qala Ibnu Munzir, berkata Ibnu Munzir, wala a'lamu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qasara fi safarin min asfarihi illa ba'da khurujihi min al-Madinah. Aku tidak mengetahui bahwasanya Nabi SAW beliau mengqasar ya di waktu safar dari safar beliau SAW kecuali setelah beliau keluar dari kota Madinah. Jadi SAW itu ketika safar kalau masih di Madinah beliau tidak mengqasar, tapi setelah keluar Madinah baru beliau mengqasar. Ini yang diketahui oleh Al-Imam Ibnu Munzir yang tentunya beliau telah melihat sejumlah nas ya. Tidak ada nas yang menyebutkan Rasulullah SAW sholat qasar ketika masih di kota Madinah. Wa qala Anas, dan berkata sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, "Shalaitu dhuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'ah." Aku telah salat zuhur bersama Nabi di kota Madinah. Beliau salatnya 4 rakaat. Tapi setelah beliau keluar dari kota Madinah, di Dzul Hulaifah, di tempat itulah Rasulullah SAW biasanya memulai ihramnya ketika beliau hendak umroh. Di Dzul Hulaifah berarti sudah keluar dari kota Madinah. Beliau sholatnya rakaat ini, jadi muqassar 2 rakaat. Nah, hadis ini menjadi dalil dari jumhur ulama bahwasanya orang boleh memulai qasar itu setelah keluar dari hadar atau tempat tinggalnya. Selanjutnya, al-musafiru idza qama. Musafir itu ketika dia mukim, menetap. Li qada'i hajatin, menetapnya itu karena ada hajat untuk menyelesaikan keperluannya itu. Misalnya ada orang safar ke Jakarta. Di Jakarta ada urusan. Ya. Sehingga dia bertinggal di Jakarta selama beberapa hari misalnya. Walam yujmi iqamatan, tetapi dia tidak menggabungkan iqamah, yakni tidak menggabungkan bahwasanya dia itu niat untuk mukim. Berangkatnya dia hanya safar, dia ada urusan, selesai urusan dia pulang. Tidak ada niat untuk mukim sekian hari berapa, tidak. Maka orang seperti ini yaksuru hatta yakhruja. Dia boleh muqassar selama beberapa hari dia menetap di sana sampai dia pulang lagi. Misalnya dia di tempat itu 10 hari, maka selama hari itu dia boleh qasar terus. Ya. Bisa dipahami. Musafir dia mukim di suatu tempat karena ada keperluan yang harus dia selesaikan, entah itu urusan kantor atau yang lainnya. Dan dia tidak meniatkan untuk mukim di situ. Dia hanya safar karena ada urusan saja, tapi tetap dia harus mukim di situ. Tapi tidak ada niat untuk
mukim. Maka dia boleh muqassar sampai selesai urusannya, sampai dia kembali. Dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Tabuka 20 yawman yaksur salat." Nabi SAW beliau mukim atau menetap di Tabuk. Tabuk ini wilayah perbatasan Arab dengan Syam. Pertempuran terakhir Nabi SAW. Setelah itu beliau SAW tidak keluar untuk berperang. Ya. Beliau di sana menunggu kedatangan pasukan Romawi. Dan ditunggu, mereka tidak berani datang. Mungkin di Tabuk selama 20 hari. Ya Rasulullah, selama 20 hari itu beliau muqassar salat. Jadi beliau tidak menyiapkan untuk mukim di situ. Tetapi karena beliau menunggu pasukan Romawi sampai selesai urusan beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan dalam tarikh ya, perbegalan pun menipis ya. Nah, selama itu beliau sallallahu alaihi wasallam muqassar salat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Walam yaqul sallallahu alaihi wasallam lil ummah." Dan beliau sallallahu tidak pernah bersabda kepada umatnya, yakni kepada para sahabat yang ikut bersama Nabi sallallahu dalam Tabuk itu, "La yaksuru rajul salata idza aqama aktsara min dzalika." Tidak boleh seseorang dia muqassar salat ketika mungkin lebih dari itu. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan kalau orang itu mungkin lebih dari 20 hari berarti tidak boleh muqassar. Ya. Tetapi Rasulullah SAW ketika mungkin 20 hari itu beliau muqassar. Walakin ittafaqat iqamatu hadhihi muddah. Tetapi Rasulullah SAW mukimnya ini bertepatan dengan masa 20 hari itu. Ya, ini seandainya Rasulullah SAW mungkin lebih dari 20 hari, maka beliau tetap muqassar salat. Ya. Beliau tidak pernah mengatakan kepada sahabat kalau lebih dari 20 hari tidak boleh muqassar, tidak ada. Artinya ketika beliau mukim di situ misalkan lebih dari 20 hari, maka tetap boleh muqassar. Wa hadhihi iqamatu fi halis safar, dan mukim ini ketika dalam keadaan safar. La takhruju an hukmi safar. Berarti dia tidak keluar dari hukum safar. Karena mukimnya ini dalam keadaan safar, maka dia tidak keluar dari hukum safar. Jadi masih dikatakan musafir, berarti boleh muqassar salat. Sawa'an talat al-qasr, sama saja mukimnya itu mau lama ataupun pendek. Baik mukimnya itu 5 hari atau lebih dari 20 hari, ya, maka dihukumi apa? Safar. Idza kana ghairu mustatilin, ketika dia tidak menetap, mustatil itu bertempat tinggal. Wala azimin ala iqamah, dan dia tidak mengikat meniatkan untuk mukim di situ. Bidzalikal mawdi'. Ya, maka dia dihukumi musafir yang boleh dia mengambil rukhsah muqassar salat. Fa in azama liqamah. Tapi kalau dia bertekad untuk mukim, meniatkan dari rumah untuk mukim, saya akan bermukim di sana sekian hari, ada niat seperti itu. Atamma ba'da 19, maka dia harus menyempurnakan setelah lebih dari 19 hari. Jadi misalnya ada orang, saya akan safar ke Jakarta, saya akan tinggal di Jakarta 1 bulan. Berarti sudah ada niat untuk iqamah di sana 1 bulan. Maka kebolehan dia muqassar itu sampai berapa? 19 hari. Adapun setelah 19 hari dia harus menyempurnakan sholatnya. Mana dalil? Kita lihat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsum. Nabi sallallahu mukim ya, ketika safar 19 hari beliau muqassar. 19 hari beliau muqassar. Fa nahnu idza safarna 19 qasarna. Maka kami pun ketika safar 19 hari kami muqassar. Wa in zidna, kalau kami melebihkan dari 19 hari, atmamna, maka kami menyempurnakan salatnya. Ya. Jadi di sini berdasarkan perkataan Abbas ini, ya, beliau jadikan dalil kalau niat untuk mukim lebih dari 19 hari, maka dia lebihnya dari 19 hari itu menyempurnakan salat. Nah, ya. Baik. Kita selesai membahas tentang
mengqashar salat atau tentang salat musafir ini sudah kita selesaikan. Sekarang kita memasuki pembahasan tentang al-jam'u baina shalatain, menjamak di antara dua salat. Ya. Kalau musafir tadi dengan qashar, kalau menjamak ini tidak khusus hanya bagi musafir. Orang musafir boleh menjamak. Selain musafir boleh. Kapan? Kita akan sebutkan nanti ketika hujan lebat. Tapi syaratnya apa? Sholatnya itu jaraknya pendek. Misalnya maghrib dengan isya. Dan itu dilakukan di masjid. Yakni bersama imam khatib, bukan di rumah sendiri. Misalkan hujan lebat di rumah, kemudian dengan sekeluarga menjamak maghrib dan isya, ini tidak boleh. Seperti ini tidak dibenarkan. Atau misalkan menjamak antara zuhur dan asar, jaraknya jauh atau dekat? Jauh. Maka ini sebenarnya mengatakan tidak boleh. Ya. Baik. Kita lihat sebab-sebabnya. Sebabnya orang boleh menjamak sholat. Ini perlu diperhatikan ya, karena di sana ada orang yang mutasahil, gampang, akhirnya dia sedikit-sedikit mau menjamak sholat. Saya pernah mendengar ada orang mau ke kebun, dia menjamak zuhur dan asar. Dia berangkat habis zuhur, kemudian sampai maghrib dia baru pulang. Maka ini kekeliruan. Meskipun dia punya dalil, bukan dalil. Karena kita akan sebutkan nanti dalilnya, tetapi para ulama bagaimana cara memahami hadis itu. Baik, sebab-sebab menjamak sholat. Yang pertama adalah safar. Ya, safar ini membolehkan kita untuk menjamak dan mengqashar. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah SAW idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqti al-'asr. Nabi SAW ketika beliau berangkat untuk melakukan rihlah, perjalanan jauh, qabla an tazigha asy-syamsu, sebelum matahari condong ke arah barat. Jadi sebelum masuk waktu zuhur, beliau berangkat, akhara dhuhra, maka beliau pun menunda waktu zuhur, yaitu salat zuhurnya, ila waqti asri, sampai waktu asar. Summa nazala, kemudian setelah itu beliau pun turun, yakni ketika dalam perjalanan masuk waktu asar beliau turun. Fa jama'a bainahuma, lalu beliau menjamak antara zuhur dan asar. Berarti ini dalil tentang apa? Menjamak salat. Zuhur digabungkan waktunya di waktu asar. Fa in zaghat asy-syams, ketika matahari sudah condong ke arah barat, berarti sudah masuk waktu zuhur. Qabla an yartahila, dan condongnya itu sebelum Rasulullah berangkat pergi ke safar, shalat zuhra, maka beliau pun salat zuhur dulu, summa rakiba, setelah itu beliau naik kendaraan untuk berangkat safar. Nah, hadis ini menjadi dalil bolehnya untuk menjamak, menggabungkan waktu zuhur dengan asar di satu waktu. Kalau tadi disebutkan Rasulullah mengakhirkan zuhur, kemudian sholat zuhurnya pas di waktu asar. Tentu sholatnya harus berurutan, zuhur dulu baru asar, jangan asar terus zuhur. Ya. Misal, meskipun menjamak, tetap waktunya harus, sholatnya harus diuntutkan, zuhur dulu kemudian asar. Ada adzan dan iqamah? Ada. Jadi adzan, ya, kemudian iqamah, sholat zuhur, kemudian iqamah lagi sholat asar, gitu. Nah, atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah tidak usah. Ya, karena ini saja dijamak, terus bagaimana untuk sholat sunnahnya? Ya. Rasulullah itu ketika safar, beliau meninggalkan sholat sunnah kecuali sholat witir dan sholat sebelum subuh saja, fajar, itu aja. Adapun sholat sunnah lainnya beliau tidak lakukan. Yang fardu saja dikurangi, yakni diqashar dan dijamak, apalagi yang sunnah. Kecuali dua tadi, yaitu sholat witir dan sholat sunnah sebelum fajar. Kemudian dari sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ada di perang Tabuk. Idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu, ketika beliau berangkat sebelum condongnya matahari, ya, ke arah barat, sebelum masuk waktu zuhur,
akhara dhuhra, beliau menunda salat zuhur hatta yajma'aha ila al-asr, sampai beliau kemudian menggabungkan salat zuhur itu kepada salat asar. Fa yusalliyahuma jami'an, lalu beliau mengerjakan salat zuhur dan asar itu secara jamak. Yani zuhur dulu kemudian iqamah mengerjakan salat asar. Ya. Kalau dalam safar berarti diqasar boleh. Tapi kalau tidak safar karena sebab hujan atau sebab yang lain yang seperti sakit, maka tidak boleh muqasar. Ya. Wa idza irtahala ba'da zayg asy-syamsi shalla dhuhra wal 'asr jami'an thumma sara. Dan ketika beliau berangkat setelah matahari condong ke arah barat, maka beliau salat zuhur dan asar dijamak, kemudian beliau baru berangkat. Artinya beliau menjamak takdim, mengumpulkan zuhur dan asar, diawalkan waktunya di waktu zuhur. Kalau tadi jamak takhir, yaitu menunda waktu zuhur di waktu asar. Wa kana idza irtahala qabla al-maghribi, dan beliau ketika berangkat sebelum maghrib, akhar al-maghriba, beliau menunda salat maghribnya hatta yusalliha ma'al isya, sehingga beliau salat maghrib itu bersama dengan isya. Wa idza irtahala ba'da al-maghribi, ya, berarti beliau menjamak antara maghrib dengan isya, mengakhirkan maghribnya di waktu salat isya. Wa idza irtahala ba'da al-maghribi, dan ketika beliau berangkat setelah maghrib, ajjala isya'a fa shalaha ma'al maghrib, maka beliau menyegerakan salat isyanya dikerjakan di waktu salat maghrib. Nah, ini menjadi dalil tentang bolehnya menjamak ketika safar. Ya, baik itu jamaknya takdim, yakni menggabungkan dua salat di awal waktu salat, misalnya zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur, atau jamak takhir, misalnya waktu zuhur dikerjakan di waktu asar. Begitu pula maghrib dan isya. Adapun subuh maka tidak bisa dijamak. Tidak bisa dijamak hanya waktu zuhur dan asar dan maghrib dan isya saja. Ya. Wa anhu, ya. Begitu pula dari sahabat Mu'adz, annahum kharaju ma'a Rasulillah SAW 'ama Tabuk. Sesungguhnya mereka para sahabat keluar bersama Rasulullah SAW di waktu tahun perang Tabuk. Fakana Rasulullah SAW yajma'u baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya. Maka Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dan asar dan menjamak maghrib dan isya. Qala, berkata beliau, yakni sahabat Mu'adz, fa akhara salata yawman thumma kharaja fa shalla dhuhra wal asra jami'an. Beliau pernah menunda salat pada suatu hari, kemudian beliau pun keluar, yakni keluar dari tendanya, dan beliau mengerjakan salat zuhur dan asar secara jamak. Beliau menjamak antara zuhur dan asar. Summa dakhala, kemudian beliau masuk lagi, jadi masuk ke khaymah, tenda. Summa kharaja fa shalla al-maghrib wal isya jami'an. Kemudian beliau pun keluar mengerjakan salat maghrib dan isya itu secara jamak. Nah, jadi pertama kebolehan menjamak itu ketika safar, karena disebutkan di waktu Tabuk, yaitu safar dari kota Madinah ke daerah Tabuk. Nah, sekarang sebab yang kedua, ya, kita sudah memasuki isya, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kemudian sebab yang kedua, kapan seseorang boleh menjamak salat, yakni al-matar. Sebab yang kedua adalah karena hujan, yakni hujan yang lebat yang membuat baju itu basah. Dari Nafi, anna Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kana idza jama'a al-mar'u baina al-maghribi wal isya'i fil matari jama'a ma'ahum. Apabila umara, yakni para pejabat negara, ya, bisa kita katakan gubernur misalnya, para umara yang memang asalnya
yang berhak menjadi imam adalah mereka. Ketika para umara itu menjamak antara maghrib dan isya, jadi ketika mereka menjadi imam, tentunya ini di Madinah, fil matari di waktu hujan lebat, jama'a ma'ah, maka Ibnu Umar pun ikut jamak bersama para umara itu. Ya. Dan di sini Nafi, ini pamannya Malik bin Anas rahimahullah taala, imam Darul Hijrah, beliau meriwayatkan dari gurunya, yakni Ibnu Umar. Gurunya Nabi ini adalah seorang sahabiyun jalil, sahabat besar. Beliau memperhatikan akhwal Ibnu Umar. Ya. Ketika beliau salat bersama Umar, ya, kalau kita lihat loh, Ibnu Umar nggak jadi imam, ya, kan dia sahabat. Ya. Karena kita sebutkan dalam hadis yang kita sudah lewati ya, bahwasanya tidak boleh seseorang mengimami di kekuasaan orang lain. Yang berhak menjadi imam adalah amirnya negeri itu. Ibnu Umar di belakang, dan beliau pun ikut sholat bersama mereka dan menjamak maghrib dan isya karena ada hujan. Nah, ini menjadi dalil perbuatan sahabat ini dijadikan dalil bahwasanya di antara sebab kebolehan menjamak itu adalah karena hujan. Kemudian dari Hisham bin Urwah, anna abahu, sesungguhnya ayahnya yakni Urwah, wa Sa'id bin Al-Musayyib, yakni Urwah bin Zubair. Ini juga perawi hadis yang thiqah, putra dari sahabat Nabi Zubair bin Al-Awwam, yang Urwah ini mengambil ilmu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang bisa dilihat riwayat-riwayatnya ada di dalam Sahih Bukhari. Ini Urwah dan Sa'id bin Al-Musayyib. Ya, ini keduanya adalah para imam besar atau fuqaha di kota Madinah di zaman itu. Wa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Kanu yajma'una baina al-maghrib wal isya. Mereka semuanya menjamak antara maghrib dan isya fil lailatil matirati, di waktu malam yang hujan lebat. Idza jama'u baina salataini, ketika mereka menjamak di antara dua salat, walam kiruna dzalika, dan mereka para ulama ini tidak mengingkari itu. Yani maksudnya Urwah bin Zubair, Sa'id bin Al-Musayyib, Abu Bakar bin Abdurrahman ini ketika bermakmum dengan amirnya kota Madinah, dan ternyata amirnya menjamak salat maghrib dan isya karena ada malam, di waktu malam yang hujan lebat, maka mereka pun ikut, tidak mengingkari. Ini menunjukkan ya bahwasanya menjamak ketika hujan itu dibenarkan oleh syariat. Di antaranya tadi perbuatan Ibnu Umar, kemudian para ulama tabi'in. Tapi kalau kita lihat apa? Salat maghrib dan isya, bukan zuhur dan asar. Wan Musa bin Uqbah, kemudian dari Musa bin Uqbah, dan perlu diperhatikan ini di masjid. Kalau di rumah sekali lagi tidak boleh orang menjamak maghrib dan isya. Karena saya pernah mendengar ada orang yang kami menjamak sholat maghrib dan isya di rumahnya, tidak benar. Sebenarnya tidak benar. Kebolehannya itu di masjid. Makanya kadang hal seperti ini kita harus berupaya untuk jeli memahami. Dari Musa bin Uqbah, anna Umar ibn Abdul Aziz, ya Umar putranya Abdul Aziz, khalifah, sebagian ulama mengatakan Rashidah yang kelima, meskipun itu tidak tepat. Menjadi khalifah di tahun 99 Hijriah sampai 101. Dan beliau masih keturunan dari Umar ibn Khattab. Karena yajma'u bainal maghrib wal isya. Beliau Umar bin Abdul Aziz ini menjamak antara maghrib dan isya. Al-akhirah. Ya, menjamak maghrib dengan isya yang terakhir. Idza kana al-mataru, ketika ada hujan. Wa inna Sa'id ibn al-Musayyib wa Urwah bin Zubair wa Abu Bakar bin Abdurrahman wa masyakhata dzalika zaman kanu yusalluna ma'hum wa la yankiruna dzalika. Dan di belakang Umar bin Abdul Aziz itu ada gurunya, yakni Sa'id bin Al-Musayyib. Ini gurunya Umar bin Abdul Aziz. Ada Urwah bin Zubair, ada Abu Bakar bin Abdurrahman, dan para masyayikh di zaman itu. Ini para ulama di kota Madinah. Ya. Nah, ini di antara alasan kenapa Imam Malik radhiyallahu taala tidak keluar kota Madinah.
Kenapa? Karena ilmu hadis itu sudah berkumpul di sana. Ya. Para sahabat, kemudian para tabi'in, mereka sudah banyak sekali ke Madinah. Adapun Imam Abu Hanifah, ya, rahimahullah taala, beliau ada di Irak, dan di sana banyak para kadzdzab, para pendusta, maka beliau tidak mengambil riwayat-riwayat dari orang-orang itu, sehingga beliau lebih mendahulukan qiyas, kadang seperti itu ya. Jadi mereka para ulama ini sholat bersama para umara, dan mereka tidak mengingkari mereka menjama' antara maghrib dan isya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asr jami'an." Rasulullah pernah salat zuhur dan asar secara jama'. Wal maghrib wal isya jami'an. Kemudian Rasulullah salat isya dan maghrib dan isya jama' fi ghairi khaufin wala safar. Nah, di sini disebutkan tidak dalam keadaan khauf, tidak pula dalam keadaan safar. Berarti kemungkinan adalah di waktu hujan. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas lagi, beliau berkata, "Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal 'asri wal maghrib wal isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin." Dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW menjama' antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah tanpa ada khauf dan tidak ada hujan. Berarti karena apa? Karena untuk meringankan umat ini. Tapi nanti kita lihat ya penjelasan sebagian ulama. Wa huwa yushiru anna al-jam'a lil matari kana ma'rufan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya menjamak karena ada hujan ini sesuatu yang ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi menjamak ketika ada hujan lebat itu sesuatu yang ma'ruf di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yakun kadzalika lama kana thamma faidatun min nafyi al-matari kasababin mubarririn lil jam'. Seandainya tidak demikian, maka tidaklah di sana ada faedah dari menafikan matar. Disebutkan dalam hadis sebelumnya di atas wala matarin. Beliau menjamak bukan karena khauf dan bukan karena hujan. Maka tidak ada faedah dengan penafian matar itu kasababin mutabaririn lil jam'. Sebagaimana sebab yang membolehkan untuk menjamak salat. Nah, ya, kita selesaikan. Kemudian sebab yang ketiga adalah al-hajjah al-'adhirah. Al-hajjatu al-'aridah. Jadi sebab yang ketiga keperluan jamaah itu adalah al-hajjatu al-'aridah. Hajat yang muncul, ya. Al-'aridah sesuatu yang baru atau mendadak tiba-tiba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asr jami'an bil Madinah fi ghairi khaufin wala safar." Rasulullah SAW mengerjakan sholat zuhur dan asar secara jamak di kota Madinah fi ghairi khaufin wala safar, tidak karena takut, tidak pula karena safar. Berkata Abu Zubair, "Fas'altu Sa'id," aku kemudian bertanya kepada Sa'id, "Lima fa'ala dzalik?" Kenapa beliau melakukan hal itu? Menjamak di kota Madinah tanpa ada rasa bukan karena khauf dan bukan karena safar. Kenapa beliau melakukan hal itu? Faqala, lalu menjawab Sa'id, "Sa'altu Ibnu Abbas." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, "Kama sa'altani, sebagaimana engkau tanyakan kepadaku." Faqala, lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Arada an la yukhrija ahadan min ummatihi." Beliau ingin untuk tidak memberatkan seorang pun dari umatnya. Tetapi ini tidak boleh menjadi kebiasaan. Sedikit-sedikit menjamak tidak boleh. Nah, kalau dalam syarah hadisnya itu ini justru menyebutkan tentang adanya ilat. Ini ada alasan. Tidak terus tiba-tiba tanpa ada sebab alasan Rasulullah menjamak tidak. Tetapi di antara alasannya adalah sakit. Di antara alasannya adalah sakit. Nah, inilah yang kadang sebagian orang salah memahami. Kalau begitu boleh berarti menjamak sholat semau kita, ya. Ini salah paham. Wa anhu qala, dan darinya pun beliau berkata, "Jama'a Rasulullah SAW baina zuhri wal 'asr." Beliau menjamak antara zuhur dan asar. Wal maghrib wal isya' bil Madinah. Menjamak maghrib dan isya' di kota Madinah fi ghairi khaufin wala matar.
tidak karena takut, tidak pula karena hujan. Qila li Ibnu Abbas, ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ma arada ila dzalika, apa yang beliau inginkan hal itu? Qala, maka beliau menjawab, arada alla yukhrij ummatahu, beliau ingin tidak memberatkan umatnya. Ya, tapi di syarahnya hadis, ya karena ada sebab yang memang membolehkan, ya. Bukan karena tanpa ada alasan. Sekolah mengatakan ya karena ada sakit misalnya. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi fi syarh Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, wa dhahaba jama'atun min al-a'immati ila jawazil jam'i, telah berpendapat ya sekelompok dari para ulama atau a'immah membolehkan menjamak fil hadari di waktu mukim lil hajati, karena hajat. Jadi meskipun kita tidak safar, boleh kita menjamak karena ada hajat. Liman la yattakhidhu adatan, tetapi bagi orang yang tidak menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, ya, kebiasaannya menjamak seperti orangnya kelompoknya Syiah. Wa huwa qaul Ibnu Sirin, ini adalah pendapatnya Ibnu Sirin, wa Ashhab min ashabi Malik, dan Ashhab di antara para sahabatnya Imam Malik. Wa hakahu al-Khattabi al-Qaffal wa Syashi al-Kabir min ashabi Syafi'i, dan telah menghikayatkannya pula Al-Khattabi dari Qaffal, wa Syashi dari para pengikutnya Syafi'i, an Abi Ishaq al-Marwazi an jama'atin min ashabil hadis, dari sejumlah dari para sahabat, yakni para ulama ahli hadis. Wa ikhtarahu Ibnu Munzir wa yatihu zahiru qaul Ibnu Abbas, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Munzir dan menguatkannya zahir dari perkataan Ibnu Abbas, arada al-yusuf, beliau melakukan itu agar tidak memberatkan umatnya. Kalau diambil bi baradin wa ghairihi, lalu beliau tidak menghilangkan niat dengan sakit dan seterusnya. Allah Taala. Memang di sini tidak sebutkan adanya ilat sakit, tapi orang tidak tidak sakit yang lain, ya, misalnya. Disebutkan di atas sebab kemudian itu pertama adalah sama, kedua itu urusan yang ketiga adalah maaf. Ini banyak sakit. Ada pun orang yang tidak ada alasan menerima ujian, jadi tasahul berkata ini sebenarnya tidak membolehkan. Nah, Allah Taala ada. Barakallahu fiikum wa barakallahu wa iyyakum. Syariat subhanahu wa ta'ala wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.